Monggo kita awali dengan sholawat seperti biasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ad-du'a ila al-huda والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan ngaji bareng, melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yang insyaallah nanti kita akan membahas lanjutan dari rukun wudhu. Kalau nggak salah pembahasan terakhir tentang niat, betul lagi. Terus pertemuan berikutnya saya berhalangan hadir, digantikan. Lah kok tadi malam tiba-tiba di WA sama Pak Miftah kosong. Aslinya ada di Surabaya, cuma di cancel mendadak gara-gara ada JJS. Akhirnya ya sudah kosong. Rencananya mau tidur sampai jam 8 Mbah. Akhirnya di WA, ya sudah ayo ngaji. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai review sedikit supaya nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fasal. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Jadi beredar di YouTube ada orang yang mengatakan rukun atau fardunya wudu ada 2. Ya, itu tidak benar itu. Jadi yang benar adalah furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Dan ini didasarkan dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak mendirikan solat, basuh wajah kalian, basuh tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian, basuh kaki kalian sampai mata kaki. Itu sudah 4. Ditambah dengan dalam hadis innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amalan itu tergantung pada niat, dan sahnya amal itu ya tergantung pada niat. Maka nomor 1 jadinya niat. Dan karena ini adalah sebuah urutan dalam Al-Quran, maka yang keenam ada tertib. Maka akhirnya para ulama mengatakan, salah satunya adalah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa niat itu definisinya adalah an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bahwa niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, melafalkan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalkan sholat, berarti karena berbarengan dengan perbuatan, maka perbuatan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Maka niat itu ketika takbir Allahu Akbar, lintaskan dalam hati, saya sholat fardu zuhur. Itu yang dinamakan dengan niat yang di dalam hati itu. Sedangkan melafalkan yang usolli fardu zuhri, maka itu sunnah hukumnya. Dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan wudu. Wudu itu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Perbuatan pertama ketika wudu adalah membasuh wajah. Maka kembalikan kepada definisi bahwa niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Berarti dibarengkan niat itu dengan membasuh wajah. Dan niatkan dalam hati, saya wudu menghilangkan hadas kecil. Adapun nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala, itu dilakukan sebelum kita membasuh wajah dan hukumnya sunnah. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, dan niat yang dibarengkan dengan basuh wajah yang dilintaskan dalam hati itu adalah ketika membasuh bagian pertama dari muka. Jadi basuhan pertama. Itu pembahasan tentang masalah niat di pertemuan sebelumnya. Tapi jangan sampai kaget ketika ada yang mengatakan tidak perlu melafalkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, hukum melafalkan adalah sunnah. Jadi nggak perlu kagetan ketika kita belajar ilmu fikih. Berkali-kali saya sampaikan, konsekuensi kalau kita belajar ilmu fikih pasti perbedaan akan kita temukan. Dan perbedaan dalam masalah fikih ini ada, bukan diada-adakan. Kalau memang ada yang mengatakan itu bid'ah, ya memang ada ulama yang mengatakan bid'ah, kita harus ngakui. Kalau memang ada yang mengatakan ini sunnah, ya sunnah memang. Contohnya yang kita bahas saat sekarang ini. Intinya apa? Nggak boleh nunjuk-nunjuk ya. Ketika ada yang melafalkan, ya kita husnudzon, oh dia pakai pendapat mazhab Syafi'i. Oh bid'ah lafal niat, oh mungkin pakai pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan bid'ah. Kalau memang menurut kita bid'ah, ya sudah, kita gak usah melafalkan, tapi gak usah nunjuk orang yang melafalkan. Itu yang membuat keributan di antara umat Islam, dan itu gak baik. Itu yang pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ats-tsani, yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Bedakan dengan mengusap wajah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Jadi harus ada air yang mengalir. Airnya itu mengalir. Atau kalau seandainya kita anggap tangan kita sebagai gayung, harus ada air yang ada di tangan kita, kemudian dialirkan di wajah. Yang nggak boleh ketika tangan kita dibasahi, airnya dibuang, terus kita lapkan di wajah. Ini bukan membasuh tapi mengusap. Nah ketika membasuh wajah itu menggunakan kata faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Ada keran, pancurkan airnya,
lebih aman. Dan wajah itu ada batasan-batasannya, yaitu batasan memanjang dan batasan melebar. Jangan cuma kita membasuh wajah cuma depan-depannya sini, maka tidak sah wudhu kita. Wudhu tidak sah, otomatis sholat menjadi tidak sah. Makanya dikatakan tentang batasan wajah, wahadduhu tulan wahadduhu tuwalan, batasan panjang wajah itu adalah ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini wa humal 'azamani alladzani yanbutu 'alaihima al-asnan as-sufla yajtami'u muqaddimuhuma fil dhaqani wa muakhiruhuma fil udhuni. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umum tumbuhnya rambut kepala sampai kedua rahang, yaitu dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah, ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Wahadduhu ardon ma bainal udhunain, dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga. Jadi ini harus kita basuh semua. Tapi ingat, meskipun batasnya sampai di sini, ada catatan-catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika terdapat bulu yang tipis atau lebat, maka wajib mengalirkan air pada bulu beserta kulit di bawahnya. Kalau misalkan kita punya jenggot dan jenggotnya cuma tipis, jenggot dikatakan tipis kalau misalkan kita lagi berbicara berdua, kulitnya kelihatan, maka wajib jenggot plus kulitnya harus basah. Tetapi kalau kita berbicara dengan dua orang, kulit dari jenggot itu nggak kelihatan, maka itu namanya jenggot yang tebal. Itu nanti cuma diginikan tapi di sela-selai. Itu yang pertama. Yang kedua, jenggot laki-laki yang lebat cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Jenggot yang tipis wajib mengalirkan air hingga ke bagian kulit di baliknya. Dan di samping membasuh seluruh wajah, juga harus membasuh bagian dari kepala, leher, dan anggota di bawah janggut. Ini dipastikan dibasuh dan hukumnya wajib. Karena apa? Untuk memastikan bahwa seluruh bagian wajah telah terbasuh. Jadi jangan cuma sampai di sini, sampai bawah-bawahnya juga dibasuh. Untuk apa tujuannya? Memastikan bahwa wajah kita semuanya terbasuh. Dan jangan sampai ada bagian dari kulit wajah yang tertutup sesuatu sehingga mencegah air nyampe ke kulit wajah. Ada handiplas, dan ternyata kalau disiram air tidak nembus ke bagian yang ditutup oleh handiplas, maka itu membuat wudhu kita tidak sempurna, karena wajahnya tidak sempurna dibasuhnya, maka wudhu tidak sah. Atau ada cat, itu tidak masuk. Berbeda kalau misalkan ballpoint, ya, itu masih bisa. Atau yang ibu-ibu biasanya pakai apa? Henna, ya, bukan yang kutek. Kalau yang cat kuku itu nggak tembus. Jadi kalau misalkan pakai kuku yang dicat itu, cat kuku atau kutek, itu nggak tembus sehingga wudhu bisa tidak sah. Tapi kalau pakai yang henna, biasanya ada yang nikah di apa? Ya digitukan lah, itu masih tembus. Termasuk wajah, maka tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit wajah. Seandainya ada rambut di wajah, di sini misalkan panjang 1 meter, maka wajib rambut yang tumbuh di wajah harus dibasuh juga. Jadi apa yang ada di wajah, baik bulu atau rambut, maka itu wajib dibasuh. Dan kalau kita belajar kitab Bidayatul Hidayah atau kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, di situ dianjurkan, kata beliau, ketika membasuh wajah untuk berdoa biar gak ngelamun katanya. Maka Imam Ghazali itu menganjurkan ketika membasuh wajah sambil berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari di mana putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-wajah. Tapi ini anjuran dari Imam Ghazali. Ustaz gak hafal, ya sudah, yang penting kita membasuh wajah secara
merata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kedua, membasuh wajah. Sebelum dilanjutkan ke bagian berikutnya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, biar nggak langsung. Ada atau belum? Gebah, monggo bah. Nah, kalau kita membasuh wajah, bolehkah kita berdoa selain yang ditentukan tadi? Yang harus kita sepakati, berdoa tadi hukumnya apa? Sunnah menurut Imam Ghazali. Tapi kalau ditanya ada nggak hadisnya? Nggak ada. Tapi ini dari ulama, daripada kita ngelamun atau berbicara, maka lebih baik doa. Boleh nggak berdoa dengan yang selain ini? Yang jelas kalau misalkan kita berdoa itu tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi lebih baik kita manut apa yang ditunjukkan ulama saja, nggak usah ngada-ngada. Tapi daripada kita ngobrol, daripada kita ngelamun-ngelamun yang lain, lebih baik doa. Kalau memang mau berdoa selain dengan doa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, cukup lintaskan dalam hati, ya Allah, putihkan wajahku. Seandainya tidak hafal, ya, di mana pada waktu itu orang-orang ada yang hitam wajahnya, atau ada orang-orang yang memang putih, masukkan saya golongan orang yang bercahaya, boleh. Kalau memang tidak hafal bahasa Arabnya, tinggal lintaskan. Dan ingat, ini anjuran dari Imam Ghazali dan hukumnya hanyalah sunnah menurut beliau. Tidak berdoa pun tidak apa-apa. Bahkan kalau seandainya ada pertanyaan, boleh nggak kita wudhu sambil berbicara? Boleh tidak? Iya, skor Indonesia lawan Bangladesh itu loh, 5-0 menang Indonesia, tapi bohong. Nah misalkan ngomong kayak gitu, boleh nggak? Halo, ini ada orangnya nggak sih? Kok no respon soalnya? Boleh apa enggak? Boleh, boleh. Abah boleh, berarti abah ngomong biasanya kalau oh enggak. Membatalkan wudhu atau tidak? Tidak membatalkan wudhu, tapi hukumnya makruh. Makanya kalau bisa jangan berbicara. Makanya Imam Ghazali menuntun sibukkan dengan doa. Adapun kalau tidak dengan ini, ya cukup lintaskan dalam hati, ya Allah. Doa dengan bahasa Indonesia boleh-boleh saja, tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Gak doa pun ya gak apa-apa, karena yang wajib bukan doanya. Yang wajib itu adalah membasuh wajahnya itu, ya, dan harus merata. Pastikan merata semuanya, pastikan ke bawah. Ya, Ustadz, kalau ada orang yang mungkin botak, Ustadz, tumbuhnya rambutnya di sini, ya kan? Kan tadi dari tumbuhnya rambut sampai dagu, ya. Ini di sini Ustadz tumbuh rambutnya. Apakah ini termasuk wajah? Enggak. Jadi wajah cukup apa? Standarnya wajah itu di mana pada umumnya? Ya, meskipun tumbuhnya rambutnya di sini bukan termasuk wajah, ya. Tetap standar wajah itu di mana, itu yang kita basuh. Gitu bagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ibaratnya lagi, ketika kita sujud itu kan dianjurkan kita memperbanyak doa. Karena apa? Karena tempat ketika kita sujud itu adalah tempat yang paling dekat antara Allah dengan hambanya. Maka perbanyak doanya. Sebenarnya bukan di sujud terakhir saja itu. Gak dikatakan dalam hadis itu perbanyak doa di sujud terakhirmu. Enggak. Perbanyak doa di waktu kamu sujud. Artinya apa? Di setiap sujud sebenarnya. Cuma kita ngambilnya yang terakhir. Cuma Imam Ghazali itu menjelaskan lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita jadi imam tetap ambil normal 3 maksimal. Jangan sampai kita melama-lamakan karena kita ingin memperlama-lama sujud. Kita harus memperhatikan makmum yang di belakangnya, karena di belakang itu bisa jadi ada orang tua yang gak kuat untuk sujud, ada anak kecil yang mungkin pengen segera bermain, ada anak-anak sekolahan yang mungkin pengen segera ngerjakan tugas, ada orang yang bekerja, karyawan dan lain sebagainya yang pengen segera bekerja. Wes normal ketika kita menjadi imam, cukup. Kalau kita sholatnya sendirian, silahkan diperlamakan, terserah sakapoe. Itu kalau kita
bahas dalam kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah kan di sini ada pembahasannya, nanti itu masuk ke situ. Cuma karena saya tidak di situ pembahasannya, maka kembali lagi ke kitab Safinatun Najah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Belum? Monggo Bah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angel. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini memang banyak terjadi. Ya, ketika saya ngepost di TikTok, di Facebook, Ustadz gimana sih cara melafalkan niat berbareng, bukan melafalkan, melintaskan niat dalam hati berbarengan dengan takbir itu angel Ustadz. Banyak memang. Dan ini memang butuh latihan dan sebenarnya nggak angel-angel amat. Nah, kalau kita bermadzhab Syafi'i, aturannya kan seperti itu. Berbeda dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali niatnya sebelum takbir dan tidak perlu dilafalkan, langsung dilintaskan dalam hati, saya sholat fardhu duhur bermakmum karena Allah, dalam hati. Ini mazhab Hambali. Makanya kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, imam-imamnya nggak panjang ketika takbir. Syekh Sudes langsung Allahu Akbar, gimana? Betul gak? Langsung. Kenapa? Niatnya di awal sebelum takbir, di dalam hati. Karena di sana itu condongnya ke mazhab Hambali. Apakah boleh seperti itu? Boleh, tapi harus satu qodiyah, satu paket. Nanti amaliyahnya ngikut petunjuknya mazhab Hambali. Karena syarat kita mengikuti, syarat bermazhab kalau kita belajar usul fikih, nanti harus apa? Tidak boleh talfik, nyampur aduk. Ini nanti pembahasan beda. Nah, beda dengan aturan dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i disunnahkan dilafalkan dulu sebelum takbir. Untuk apa? Supaya kita fokus, membantu hati supaya khusyuk. Iki loh, saya ini siap-siap mau sholat duhur, gitu loh. Dilafalkan, dibuatlah kalimat oleh ulama. Lah, kalimat lafaz niat itu bukan dari Nabi, ulama yang membuat, yang membantu kita. Inilah contohnya gitu. Usolli fardhad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Ulama yang membuat. Ya, kalau kita yang membuat kan bingung, kayak apa contoh lafal niat itu. Baru ketika takbir gak usah panjang-panjang. Kita melihat di kampung-kampung kadang-kadang sampai panjang Allahu Akbarnya, pernah enggak? Allah, karena dia melintaskan dan bacanya panjang banget. Saya sholat fardhu duhur 4 rakaat ngadep kiblat bermakmum karena Allah. Padahal sebenarnya sah itu sudah seperti ini. Saya sholat fardhu duhur bermakmum, itu sudah sah. Gak usah dilafalkan dalam hati, gak usah. Yang penting ada lintasan. Ini lagi sholat duhur bermakmum lah. Saya sholat fardhu duhur bermakmum, cuma lintaskan aja Allahu Akbar lah. Saya bisa, dan memang butuh latihan. Abah RW bisa bah? Bisa kan bah ya? Allahu Akbar lah. Bisa saya melintaskan, karena saya nggak membentuk dengan sebuah lafaz saya sholat fardhu duhur, enggak. Yang penting lintas, inilah lagi sholat fardhu duhur bermakmum, cuma digitukan saja, kayak membayangkan gitu loh. Ya, jadi jangan saklek saya sholat fardhu duhur 4 rakaat, itu panjang akhirnya. Makanya ada di sebagian musola Allah, ada tulisannya di bawah 1 tahun kemudian, ya kelamaan kayak gitu. Tapi dilatih bah, insya Allah bisa. Okay? Ustadz saya nggak bisa tak pakai mazhab Hambali, boleh. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Tapi harus tahu nanti aturan mazhab Hambali seperti apa. Nah, ikut yang repot nanti, wah belajar lagi ya. Masalahnya kitab-kitab yang tersebar di Indonesia banyaknya adalah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak, silakan. Berdoa.
bahasa Indonesia. Ini pertanyaannya, bolehkah ketika sujud dengan berbahasa Indonesia doanya, gitu ya? Oke, saya buka dulu. Jadi doa sujud yang bisa kita baca itu apa biasanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada yang subhana rabbiyal a'la, ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ada. Sekarang pertanyaannya, kalau saya nggak baca ketika sujud, saya cuma sujud nggak baca subhana rabbiyal a'la, meneng. Pertanyaannya sebelum saya jawab itu, sah enggak? Saya sujud cuma bergerak sujud, nggak membaca subhana rabbiyal a'la, wes nggak baca apa-apa. Pertanyaannya, sholat saya sah atau tidak? Halo? Jadi sah apa enggak ini? Halo, sah atau tidak? Nggak apa-apa, dijawab. Ini tidak menjadi nilai masuk neraka atau enggak ya. Salah nggak akan masuk neraka kok ya. Sah atau tidak? Yang penting jawab aja. Sah. Kok bisa sah, Bah? Saya tanya, sujud termasuk rukun qauli atau rukun fi'li? Rukun qauli itu ucapan, rukun fi'li ini perbuatan. Jadi sujud itu termasuk rukun fi'li, perbuatan. Maka yang dihitung itu adalah perbuatan. Adapun ucapan itu hukum sunnah. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam Nawawi, kitab Syarhul Muhadzab, far'un fit tasbih wa sairil adhkar fir ruku' was sujud wa qawlu sami Allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamdu wa takbirat ghairi takbiratil ihram kullu dzalika sunnatun laisa biwajibin. Ucapan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ucapan sami Allah, ucapan rabbana lakal hamdu itu tidak wajib dan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena termasuk rukun qauli. Kok rukun qauli sih? Termasuk rukun fi'li, bukan rukun qauli. Adapun kalau termasuk rukun qauli, wajib. Contoh surat Al-Fatihah. Nah, sekarang berdoa dengan doa yang tadi, ya, dengan bahasa Indonesia boleh apa enggak? Boleh saja. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia tidak boleh dilafalkan, hanya lintaskan dalam hati. Kalau dilafalkan, sholat menjadi batal. Kenapa? Aturannya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi itu sholatnya dengan bahasa Arab. Artinya apa? Kita meskipun bukan orang Arab wajib sholatnya seperti Nabi, yaitu dengan berbahasa Arab. Adapun kalau dengan bahasa Indonesia cukup lintaskan dalam hati. Jadi boleh kita berdoa dengan doa yang kita mau, tapi kalau dengan bahasa Indonesia cukup dengan melintaskan di dalam hati. Nah, kan saya pernah cerita di sini, pernah ikut pelatihan sholat bahagia. Nah, sholat bahagia ini tiap gerakan ada doanya, dan doanya dengan bahasa Indonesia. Habis Al-Fatihah, wailil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Gak langsung baca surat pendek, tapi masih doa dengan bahasa Indonesia, tapi gak boleh dilafalkan. Dan ada ini pelatihannya, ada bukunya juga, sholat bahagia, Profesor Kiai Haji Ali Aziz. Saya bingung, soalnya lama. Habis baca surat pendek, doa lagi. Habis ruku, doa dengan bahasa Indonesia, tapi tidak dilafalkan. Sujud jadi lama, 1 rakaat itu lama, apalagi 4 rakaat bisa 20 menit sampai 30 menit. Saya bingung, iki bahagianya di mana gitu loh. Ternyata baru dapat saya kebahagiaannya itu setelah selesai. Assalamualaikum, alhamdulillah, bahagia, punggung itu akhirnya lurus kabeh. Itu kan saya yang nggak bisa khusuk ketika sholat. Ojo ditiru ya. Dan bacaan sujud, bacaan rukuk itu banyak, bukan cuma subhan rabbiyal azim, bukan cuma subhan rabbiyal a'la, banyak macamnya. Kalau kita hafal itu dibaca bagus. Contoh
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu bacaan sujud yang biasa dibaca oleh teman-teman Muhammadiyah. Itu doa. Nah, kalau kita hafal bacaan-bacaan sujud yang lain boleh dibaca, nggak hanya 3 kali, sepuasnya. Tapi kalau imam batasnya cukup 3 kali. Kok imamnya nggak bangun-bangun, kita boleh meskipun 5 sambil nunggu, daripada kita ngelamun ya, daripada mikirin utang, piro ya utang ya, rokok 10.000 iki, daripada mikir kayak gitu, baca aja terus subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nggih Pak nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan, monggo. Kemarin pertemuan yang saya nggak bisa hadir bahas apa, Bah? Merdeka. Ya kan pas kan kemerdekaan ya. Iya, biar sekali-sekali ganti ya. Iku sesepuh sesepuh masangan wetan. Biasanya ikut ngaji. Ketika saya majelis Al Anwar, beliau selalu dampingi saya. Kalau saya sakit, beliau yang sering menggantikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut, monggo. Ini baru membasuh wajah. Lanjut ya? Lanjut. Berikutnya. Yang berikutnya adalah Ats-tsalits ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan sampai siku. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak sama ibu-ibu, ketika membasuh tangan gimana? Dari siku ke bawah atau dari tangan ke siku? Pertanyaannya. Monggo bisa dijawab. Sekali lagi, jawaban tidak menentukan bapak ibu masuk neraka atau surga ya. Salah nggak apa-apa. Monggo. Dari tangan ke siku atau siku ke tangan? Berarti dibalik gini ya. Yakin ketika membasuh seperti itu? Atau secara tidak sadar membasuhnya seperti ini? Wes ngaku aja ya. Oke. Memang anjurannya adalah dari tangan ke siku. Pertanyaannya, kalau ada orang yang membalik Ustaz dari siku ke tangan, sah atau tidak? Sah, tetap sah. Nggih. Jangan sampai tidak sahkan. Itu tetap sah, cuma afdolnya dari tangan ke siku. Yang jadi pertanyaan adalah, kita itu kan dianjurkan membasuh tangan sampai siku 3 kali. Pertanyaannya, cara membasuh dari tangan ke siku 3 kali, kanan ganti kiri, kanan kiri, kanan kiri, atau kanan kanan kanan, kiri kiri kiri? Gimana? Kanan kiri. Ada yang lain? Atau bareng Ustaz, kanan 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 kiri bareng? Ya apa caranya? Ayo, ini Abah kanan kiri kanan kiri. Yang lain? Ada yang lain? Lo boleh beda ya. Wes tak kasih tahu ya. Salah jawaban tidak menentukan kita masuk surga atau neraka. Namanya belajar ya. Kanan kiri atau kanan kanan kiri kiri? Oh. Kanan kiri, oh sudah 2 lawan 1. Abah kanan kanan. Anjuran ketika kita memulai perbuatan yang baik itu dari yang kanan. Nabi itu ketika pakai sandal pakai yang kanan. Ketika melepas baru kiri. Masuk masjid kanan. Ketika keluar masjid kiri. Masuk toilet kiri. Keluar toilet kanan. Termasuk ketika kita membasuh tangan sampai siku, dianjurkan yang didahulukan adalah yang kanan. Yang jadi pertanyaan, kanan kiri atau kanan kanan baru kiri kiri? Yang afdol adalah kanannya dituntaskan terlebih dahulu. Kanan, habis kanan
kanan, habis kanan kanan, baru kiri kiri kiri, gitu bah yang afdol. Ustadz saya kanan kiri sah. Coba bayangkan kalau kaki bah kanan kiri lah kayak loncat-loncat nggih. Jadi tetap sah, tapi yang afdol kanan baru kiri kiri. Termasuk seperti ketika kita basuh wajah, ketika ada sesuatu yang menghalangi, cat dan lain sebagainya, nah itu bisa menyebabkan wudhu kita tidak sah. Makanya pastikan merata semuanya, termasuk di bawah kuku. Kalau ada item-item itu bisa mencegah sampainya air ke bagian tangan, ya itu pastikan di bawah kuku, ya. Makanya dianjurkan kita untuk sambil gosok, sambil digosok, dan juga menyela-nyelai ketika kita wudhu. Nyela-nyelainya gimana? Ke sela-sela, ya, sambil disela-selai. Supaya apa? Memastikan air itu sampai semuanya. Nah, Imam Ghazali juga menganjurkan daripada kita ngelamun, sama seperti ketika kita membasuh wajah, begitu juga ketika kita membasuh tangan. Imam Ghazali mengatakan doa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hitunglah amalanku dengan perhitungan yang mudah. Ketika membasuh yang kanan. Ketika membasuh yang kiri ada doanya lagi, beda. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan beri kepadaku kitab amalanku dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. Tapi ingat, ini hanyalah anjuran dari Imam Ghazali. Gak baca boleh enggak Ustadz? Boleh. Yang penting adalah membasuh tangan secara merata. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Pak, silakan. Air. Oh. Ya, pertanyaan bagus. Di pondok-pondok biasanya ada bak mandi yang besar. Terus ketika wudhu langsung, pernah lihat Pak? Suar. Jadi air yang dari wajah jatuh lagi. Padahal air yang terlepas dari anggota wudhu itu jadi mustakmal. Jadi air mustakmalnya ngumpul lagi di bak mandi yang besar. Nanti akan ada pembahasan tentang air, ya, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Salah satunya adalah air mustakmal. Kalau air mustakmal itu berkumpul menjadi satu dan ukurannya 2 kulah atau lebih dan tidak ada perubahan warna, rasa atau bau, maka itu akan berubah menjadi suci lagi. Makanya orang-orang di pondok pesantren ketika wudhu langsung masuk ke bak mandi, jatuh karena airnya banyak, maka itu tetap suci. Bolehkah ketika kita nyelupkan tangan seperti itu? Boleh dan sah. Ya, Bapak kalau misalkan lagi ya perjalanan laut ya di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, langsung loncat, saya mandi wajib karena Allah, blung misalkan, sah mandi wajibnya sekaligus mati ya. Ya iyalah, kok Samudra Pasifik sah wudu ego. Kalau nggak percaya praktekkan aja, wes nggak usah dimandikan, wes mandi sendiri ya. Jadi sah ya, cuma ya beda kalau kita berbicara jorok Ustadz, ya beda ya. Ya kan ada yang jijik, aduh iki gatel-gatel wakil dicelup, ya kan jijik ya. Tapi kalau ditanya suci enggak, ya suci selama tidak ada perubahan dari 3 sifat, warna, bau, rasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada pertanyaan? Kuku panjang, ada tato, bagaimana wudhunya? Baru wudhu, ya,
Pertanyaan bagus. Plus tato itu gimana gitu ya? Ya, tadi nanya tato dah. Tato di sini gitu ya. Di sini. Ya. Pertama, tentang kuku yang panjang apakah harus dipotong? Tidak harus, selama bisa memastikan rata. Seandainya panjang, kita bisa nyela-nyelai seperti ini dan bisa memastikan. Cuma panjangnya kuku itu beda hukumnya ya. Beda hukumnya. Kita nanya sah atau tidak wudunya. Bisa sah jika kita bisa memastikan di bawah kuku tetap terbasuh, tetap merata airnya. Tapi meskipun kukunya pendek kok tidak merata karena ada kotorannya, ya bisa tidak sah. Jadi yang dinilai itu adalah meratanya air. Kukunya panjang Ustaz, sengaja, ya melihara kuku ada hukumnya sendiri, kurang baik ya. Tapi kalau ditanya sah nggak wudunya, kalau kita bisa memastikan di bawahnya kuku terbasuh, merata air ke dalamnya, wudunya tetap sah. Satu. Tentang tato, bagaimana hukum tato? Hukumnya tato itu haram ya. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Nah ini wes kadung Ustaz mentato. Kita lihat dia mentatonya kapan. Oh dia mentatonya ketika masa jahiliyahnya, dia belum paham masalah Islam ya, baru jadi preman, dia itu nato, kemudian dia bertaubat. Kalau mentatonya dia itu sebelum dia faham tentang masalah itu maka dimaklumi. Tapi kalau bisa dihilangkan. Berbeda kalau dia itu sudah faham sebenarnya tato haram, dia sengaja nato, wajib dihilangkan. Apakah wudunya sah? Ya dilihat dulu. Ketika tato itu menghalangi sampainya air ke kulit, bisa tidak sah. Loh Ustadz, ini kalau dihilangkan bisa merusak kulit. Nah baru kalau ada alasan seperti itu, sudah dalam keadaan darurat, kalau dipaksa malah justru menyakiti diri sendiri, itu sudah dimaafkan ya. Maka yang terbaik itu adalah orang yang dia itu sholat meskipun bertato, daripada dia nggak bertato tapi dia tidak sholat ya. Intinya kayak gitu bah ya. Jadi kalau misalkan kita mentatonya sekarang, kita kan paham tato haram, usahakan dihilangkan, entah di laser, entah kulitnya disetrika. Yo ojo menyakiti lah disetrika ya. Ustaz gak bisa di laser, gak bisa, ini harus kulitnya diambil. Nah itu sudah membahayakan. Ya sudah, wes wudu aja sebisanya. Yang penting kita taubatan nasuha, jangan melakukan itu lagi. Tetap insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lebih baik berwudu meskipun punya tato daripada gak pernah wudu dan gak pernah sholat, gak ada tatonya. Gak ono tato tapi gak pernah wudu, gak pernah sholat, ya kan percuma. Ya lebih baik dia dulu mungkin bertato ya. Mungkin bertato ya karena dulu masa jahiliyahnya kurang baik, tapi dia masih mau wudu, masih mau sholat, itu justru lebih baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang punya tato di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang tahu maksudnya ya. Nggak ada yang tahu Ustaz maksudnya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Lanjut lagi, lanjut ge, lanjut. Nek nanya terus iki fardunya wudunya nggak selesai. Berikutnya adalah ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Dan yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i mengusap sedikit saja, bahkan ada yang mengatakan 1 helai saja, 3 helai saja, itu sudah sah. Gak harus ada airnya karena namanya mengusap. Kita cuci tangannya, kita buang airnya, kita letakkan di atas kepala, itu sudah sah. Kalau mazhab Syafi'i gampang sekali mengusap kepala itu, dan tidak harus diubun-ubun. Kalau kita kan kebiasaannya ubun-ubun, belakang boleh, atas boleh, ubun-ubun boleh, kanan boleh, kiri boleh. Yang nggak boleh itu ubun-ubunnya orang ya. Kita usap ubun-ubun, itu kurang ajar namanya ya. Pastikan ubun-ubun sendiri. Tetapi kita nggak boleh
Heran ketika ada yang mengusap semua kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i mengusap semua kepala hukumnya sunnah, gak wajib. Yang wajib cuma sebagian. Tapi kalau mazhab yang lain, ya mazhab yang lain itu beda-beda. Seperti misalkan ya tentang mengusap kepala. Ikhtalafal fuqaha fil qadril wajib fi mashir ra'si. Jadi para ulama fikih itu berbeda tentang kadar wajibnya mengusap kepala. Fadhahabal ahnafu ila annahu yajibu mashu miqdarin nasiyah. Kalau mazhab Hanafi ukurannya kira-kira ubun-ubun, seperempat dari kepala, gak boleh kurang dari itu. Satu helai gak bisa. Kalau mazhab Hanafi ukurannya ubun-ubun, kurang lebih seperempat dari kepala kita. Wa huwa rubu'ur ra'si loh. Dan ukurannya kira-kira seperempat. Wa dhahabal malikiyah wal hanabilah ila annahu yajibu mashu jami'ir ra'si. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali, yang wajib itu adalah semua kepala. Gak sah kalau cuma ubun-ubun, gak sah kalau cuma 3 helai kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Jadi harus semuanya, dan ini wajib. Wa dhahaba asy-Syafi'iyyatu ila annahu yakfi ma yaqa'u alaihi ismul masih. Wa dhahaba asy-Syafi'iyyatu ila annahu yakfi ma yaqa'u alaihi ismul mashi minar ra'si wa in qallah. Sedangkan kalau mazhab Syafi'i itu sudah cukup, yang penting sudah diusap meskipun sedikit, 3 helai cukup. Dan ini khilaf di antara para ulama dan gak perlu kita permasalahkan. Kenapa? Masing-masing punya dalil. Kalau kita bermazhab Syafi'i ya sudah boleh sebagian, tapi sunnah semuanya. Kalau kita mazhab Maliki, mazhab Hambali, ya sudah harus semua kepala. Kalau kita mazhab Hanafi, seperempat kepala. Ustadz, saya mazhab Syafi'i tapi saya usap semuanya kepala, boleh nggak? Sunnah. Cara mengusapnya gimana Ustadz? Cara mengusapnya kita praktikkan, okay? Monggo semuanya, jempol letakkan di ini apa namanya? Jal. Kamu praktikkan Jal di depan Jal. Jempol diletakkan di sini, 2 jempol. Monggo, kok nggak ada yang nyoba? Ayo, wajib. Aja, ngadep sana. Jempol, ayo semuanya wajib. Ini lagi semangat saya, nek nggak ono saya ngikut pulang saya. Ini gabung yang jadi tengah, yang jempol jangan pindah, tetap ini cuma jadi muter ya. Buka kepalamu Jal. Langsung tarik ke belakang, jangan dilepas, tarik ke depan. Itu cara mengusap yang paling afdol. Ustadz, ada yang nggak pakai muter Ustadz, langsung sah, tetap sah. Cuma tadi itu cara yang paling afdol. Jadi pakai diputar, cuma nggak pakai dijilat, nggak pakai dicelupin, ya cukup diputar aja. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Masih kepala. Monggo kalau ada pertanyaan. Jadi kalau kita ngaji itu saya nggak seneng langsung tak baca sampai selesai, ngantuk kabeh. Jadi setiap cara ayo diskusi, setiap cara lagi diskusi, nggak selesai yo wes nggak apa-apa, yang penting paham gitu bagai. Sampai hari kiamat kurang 1 menit ayo ngaji, nggak apa-apa ya. Seandainya memang kita masih hidup hari kiamat kurang 1 menit, ayo tanya jawab, nggak apa-apa. Lebih baik seperti itu daripada saya baca ketika kita wudhu, niat bacalah usolli, lintaskan dalam hati, basuh wajah, barengkan sama niat yang tadi, basuh tangan sampai siku, usap kepalanya, basuh kaki, kemudian wudhu, kemudian doa, kemudian habis itu sholat. Kan gak enak. Lebih baik diskusikan, meskipun diskusinya pada akhirnya melebar kemana-mana ya. Gak nyambung, misalkan nanya tato, ya gak apa-apa, tak jawab ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Nggih, monggo, Pak. Apakah boleh Ustaz tak piok-piok? Boleh ya.
Boleh piok-piok, yang penting nggak ngepiok kepalanya orang ya, kepala sendiri nggak apa-apa ya, yang penting kepala sendiri. Biasanya kan kita ubun-ubun ya, itu sah. Sekarang telinga ya. Kalau telinga, kalau dalam mazhab Syafi'i dipisah antara kepala sendiri, telinga sendiri. Kalau dalam mazhab Maliki jadi satu antara kepala dan telinga, satu usapan. Oke, sekarang mazhab Syafi'i. Kalau telinga, Jal kamu maju lagi Jal, biar dipraktekkan Jal. Biar ikut praktek. Cek kedengaran nggih? Kedengaran. Kalau telinga, kamu sambil duduk. Telunjuk wajib ikut praktek. Enggak ikut praktek enggak tak. Iki ancaman iki ya. Telunjuk masukkan ke telinga sendiri. Ojo telinga sebelahnya ya. Telinga sendiri ya. Telunjuk terus jempol di belakang. Tapi sebelum kita seperti ini, pastikan sebelum kita nusuk ke lubang ya, tangan setelah dicuci, di sini kan ada sela-sela, lipatan-lipatan. Nah, itu diputar di lipatan-lipatan dulu, baru lep ke lubang. Faham sampai di sini? Baru kita putar seret. Satu. Ulangi lagi, cuci, kita putar di lipatan-lipatan, masukkan ke lubang, seret, putar. Nah, itu yang paling afdol. Ustadz, cuma ngene-ngene, sah. Kalau nanya sahnya, ya sah. Cuma kan saya ngajari yang paling afdol begini, Ustadz gak diusap telinganya, sah. Kenapa? Telinga hukumnya sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak punya telinga, pinjem telinganya sebelahnya ya. Wah, telinganya pinjem Pak. Orang punya telinga nggak dibasuh, nggak diusap ya tetap sah ya. Ini pertanyaan nggak penting ya. Tapi boleh ya. Bisa dipahami tentang membasuh kepala, okay? Oh belum ya tadi ya, membasuh. Itu mengusap kepala, mengusap telinga. Kalau dalam mazhab Syafi'i dipisah dengan mengusap kepala. Ya, boleh kalau kepalanya dipiok-piok kayak tadi ya, piok-piok, atau semua kepala, kemudian telinga sendiri-sendiri. Kalau mazhab Maliki jadi satu. Itu mazhab Maliki jadi satu cucian langsung jadi satu usapan, dan itu semuanya sama-sama sah. Gak usah heran kalau ngelihat ada orang yang seperti itu, memang dibahas oleh para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Sekali. Kalau mazhab Maliki cukup sekali, usapannya juga sekali di kepala. Kalau mazhab Syafi'i 3 kali, yang kayak tadi itu. Cuci tangan 1, 2. Kalau mau yang sunnah, kalau gini boleh. Tapi kalau mazhab Maliki 1 kali kepala, 1 kali telinga. 1 kali. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki bedanya kepala seperti tadi, terus ketika basuh wajah harus ada gosok. Tangan digosok. Kalau di mazhab Syafi'i gosok itu hukumnya sunnah, yang penting merata, itu sudah sah. Begini kan, tapi harus merata, itu sudah sah, sunnah menggosoknya. Tapi Maliki wajib digosok. Tapi kalau kita wuduknya dengan mazhab Maliki, kesentuh, yang penting gak sahwat dengan istri, itu tidak batal. Kalau mazhab Maliki, Ustaz saya hari ini tak wuduk mazhab Maliki, boleh nggak? Boleh. Wuduknya mazhab Maliki berarti ketika berangkat kerja nggak batal wuduk kita. Paham? Tapi kalau wuduknya kita mazhab Syafi'i sebagian ya, salim ya batal, apalagi salim dengan istri tetangga ya. Yo, itu lah tambah kurang ajar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Lanjut, wes mau jam 6 harus selesai ini ya. Biar nanti bergeser ke fasal yang lain.
Yang berikutnya adalah al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi kalau bisa dimulai dari kaki, jangan dari betis ke bawah, ya, dari kaki ke mata kaki. Jangan cuma dicukupkan sampai mata kaki, kalau bisa naikkan sampai ke atas, sampai betis, untuk memastikan bahwa mata kaki kita juga terbasuh. Diawali yang kanan, baru kiri. Jangan kanan kiri loncat nanti ya, kanan kiri, kanan kiri, dan disela-selai. Cara nyela-nyelai, makanya kalau di Mekah Madinah itu ada tempat wudhu yang ada duduknya. Kenapa? Itu memudahkan kita nyela-nyelai. Nyela-nyelainya gimana? Nyela-nyelainya jangan kamu arahkan. Kan ada tempat duduk kalau di sebagian masjid. Saya tak putar ya. Yang kanan 3 kali nyela-nyelainya pakai telunjuk tangan kiri dari bawah. Sebenarnya bukan gini. Kalau gini boleh nggak sah? Sah, loh kan gampang ya. Kalau ngaji itu gampang, gue sah pokoknya terus ya. Cuma cara paling afdol itu ada ya. Cara paling afdol pakai yang kiri dari bawah. Makanya sambil duduk itu enak, gini kan. Terus sampai ke sini pakai yang kiri semua. Cara nyela-nyelai kaki, dan pastikan yang kakinya pecah-pecah ya. Yang kakinya pecah-pecah, ya jangan lupa minum cap kaki 3 ya. Itu bibir pecah-pecah, itu bukan kaki pecah-pecah ya. Ini pastikan sambil digosok-gosok, supaya masuk ke dalam. Yang pecah-pecahnya parah itu, yang biasanya nyangkul di sawah, pecahnya parah, sambil digosok-gosok. Karena harus basah semuanya. Dan jangan sampai ada bagian yang tidak terbasuh, termasuk di kuku-kuku, ya, tangan juga, kuku-kuku, ini semuanya sambil digosok. Kalau mazhab Syafi'i, gosok itu hukumnya sunnah kalau memang bisa memastikan semuanya sampai air. Tapi kalau kita nggak bisa memastikan, lebih baik kita gosok. Kesunahan kita pakai untuk memastikan. Dan yang keenam adalah at-tartibu. Apa itu tartib? Alla yuqaddama udwun ala udwin. Tertib itu adalah tidak mendahulukan satu anggota terhadap anggota yang lain, alias urut wajah, tangan, kepala. Kalau mau dilanjut ke kuping ya kuping, baru kaki. Baru kalau 6 hal ini dipenuhi, maka wudhu kita sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Jadinya nggak pindah gitu. Moga-moga. Awalnya itu dari yang atas berapa yang bawah dulu, yang kedua terus letak dari hukumnya membasuh mungkin itu ada yang memang kalau saya makan apa diwajibkan untuk itu harus itu yang kalau kira-kira yang apa itu sela-sela juga yang tidak wajib. Iya. Kalau kaki adalah sesuai dengan teks dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kita gunakan adalah membasuh, berarti harus ada aliran air, dan kita harus meratakan. Jadi yang saya sampaikan tadi nyela-nyelai itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan kita sudah mengalirkan air di atas kaki kita dan sudah merata, maka sunnah kita menyela-nyelai jari-jari. Termasuk apa ini yang pecah-pecah ini namanya? Tumit, bukan? Apa bah? Yang pecah-pecah itu namanya apa? Tungka, bener bah? Termasuk tungka, menyela-nyelai tungka. Kok aneh sih namanya?
menyela-nyelai tungkak. Ya, kalau seandainya tidak pecah-pecah dan kita itu sudah yakin kalau cuma disiram itu sudah merata, itu sunnah menyela-nyelai. Nah, yang lebih repot itu bagi yang memang tungkaknya pecah-pecah. Memang ada kewajiban untuk apa? Memastikan ya bagian-bagian air itu masuk ke bagian tungkak yang pecah-pecah. Untuk menyela-nyelai cukup dari bawah. Dari bawah, tapi posisinya duduk. Kalau pengen gampang. Tapi di awur nyela-nyelai, yo mues di awur aja, itu sah dan dapat kesunahan. Di awur aja. Ya, misalkan bapak minta tolong ke Pak RW tolong sela-selai. Itu sah. Ya, cuma makruh kalau minta tolong ke orang lain, ya. Cuma makruh. Di awur itu nyela-nyelainya, yang penting merata, itu sah, ya. Jadi kita berislam itu jangan disusah-susahkan, dikit-dikit gak sah, dikit-dikit gak sah, ya. Sampaikan ini pokoknya sah, tapi afdolnya gini. Nah, kita sampaikan yang afdol seperti ini, tapi seandainya diawur sah. Kepala, afdolnya ya kayak gini. Tapi kalau seandainya gak kayak gitu, pokoknya dibasuh, diusap kepalanya sah. Nah, jadi orang, oh saya sah ini, saya sah gitu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini saya mau live TikTok, ternyata sekarang TikTok lagi diblokir se-Indonesia. Live-nya itu dihapus semuanya. Gak bisa, akhirnya gak jadi. Terus tak coba berkali-kali, ya jali ya. Ternyata dari kemarin, ba'da maghrib ya, tadi malam itu gak bisa live TikTok. Ya gara-gara nge-share sing rame-rame ini, akhirnya diblokiri. Akhirnya gak bisa, ya. Gak bisa live. Uangnya nggak nambah jadinya ya. Ini ngerepotin orang yang live gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan. Saya ada. Monggo terakhir bagi. Digoyang-goyang. Pakai disawer atau enggak? Disawer juga. Nggak pakai disawer tapi kan, cuma digoyang-goyang. Oke. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau cuma digoyang-goyang, yang penting bisa memastikan rata, itu sudah sah. Cuma kita kehilangan sunnah untuk menyela-nyelai ya. Tetap meskipun kita merasa wes tungkak saya nggak pecah-pecah Ustaz, ini digoyang-goyang wes pokoknya sah ini rata ini eman, tetap kita selai supaya mendapatkan kesunahan, karena nanti akan ada pembahasan sunnah wudhu. Ini baru rukun-rukun, jadi ini belum sunnah-sunnahnya, makanya telinga nggak masuk dalam pembahasan ini sebenarnya. Cuma karena ditanya saya jelaskan, karena telinga masuk dalam kesunahan berwudhu. Membaca basmalah belum tak bahas. Membasuh tangan sampai telapak tangan, kumur-kumur belum saya bahas, karena pembahasannya masih rukun-rukunnya. Jadi yang rukun cuma itu saja, 6 ya. Nanti masalah sunnah-sunnah kita akan bahas pelan-pelan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo bah, monggo. Ini penutup ya. Habis itu apa? Penutup dan doa ya. Boleh, monggo. Karena keterbatasan pemahaman kita terhadap azab tadi, jadi dan disini kalau misalkan kita wudhu pertama masukkan menggunakan mazhab Malik, apakah semuanya terinspirasi? Nah, pertanyaannya, Abah misalkan membasuh muka mazhab Maliki sama enggak dengan mazhab yang lain? Emang kalau mazhab Maliki cuma separuh? Kalau mazhab Hambali cuma kepala tok? Sama, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, kalau kepala, wajah itu sama. Bedanya di situ. Kalau kepala ya, kalau kepala justru kalau kita kepala itu mengamalkan sunnah-sunnah dalam mazhab Syafi'i, itu bisa mencakup semua mazhab. Kenapa? Kalau misalkan kita kepala pakai sunnah dalam mazhab Syafi'i, kita usap kepala semuanya, mazhab Maliki masuk di dalamnya. Karena apa? Ya, katanya yang paling hati-hati di antara 4 mazhab itu siapa? Mazhab Syafi'i. Nyentuh istri lah batal. Coba kita pakai mazhab Syafi'i, wis enggak tak sentuh, kan aman. Meskipun kita wuduknya mazhab Maliki, kalau mazhab Maliki kan boleh. Makanya pernah saya jelaskan, saya pas ngasih manasik umroh, tak jelaskan biasanya ketika manasik
Itu orang yang menjelaskan tentang masalah perjalanannya ke sini nggak menjelaskan tentang ilmu fikih ketika wudhu. Kalau kita bermadhab Syafi'i, wudhunya madhab Syafi'i cuma sebagian, terus kita tawaf di Ka'bah, kesentuh istri sendiri atau istrinya orang, itu batal. Muter baru 1 kali, kesentuh, astagfirullah, wudhu ke WC 3 ya, jalan ke WC 3, WC 3 ya, betul ya, WC berapa? Bener ya, jalan ke WC 3 itu 25 menit ya. Balik lagi, muter baru 2 putaran, keinjek orang Arab, plek, wis batal maneh, muter lagi ke WC 3 ya. Itu pun kalau bisa balik ya, kalau nggak bisa balik kesasar misalkan. Makanya kalau di sana dari awal waktu saya umroh dan saya jelaskan ke jamaah, saya sampaikan nanti wudhunya madhab Maliki, contohnya ikuti saya cara wudhunya. Tak ajari bah, wudhu madhab Maliki itu sama dengan wudhunya madhab Syafi'i, cuma tambahannya 2. Yang pertama, ketika mengusap kepala harus semuanya. Yang kedua, setiap basuh wajah gak digoyang-goyang, apalagi disawer, tapi harus digosok ya, tidak hanya digoyang-goyang, harus digosok. Istilahnya adalku, wajah harus menggosoknya wajib. Nah ketika kita wudhunya madhab Maliki, sudah, ketika mutar tawaf boleh, gak masalah, kesentuh aman, yang penting tidak syahwat. Istri digeret gak apa-apa, yang penting pastikan yang digeret adalah istri sendiri. Oh, istri jamaah lain ya nggak boleh. Insya Allah nanti akan lebih kita perdalam lagi di pertemuan berikutnya. Soalnya mulut saya wis kering gitu. Kalau cuma di depan cuma nggak tak minum, jamaahnya minum dari tadi blek. Saya cuma isok ngelihat masalahnya. Nggak dipersilakan, Ustaz minum dulu ya. Nggak perhatian belas gitu jamaahnya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.